Sidang paripurna hak interpelasi DPRD ND diwarnai dengan kericuhan. Salah satu anggota DPRD emosi lantaran Bupati ND tidak menjawab pertanyaan sesuai substansi. Situasi rapat yang semakin tak kondusif membuat Bupati dan jajarannya meninggalkan ruangan. Hal itu semakin membuat anggota DPRD marah kepada Bupati ND. Fraksi PKB mengajukan pertanyaan yang menyentuh pada substansi masalah yang sedang diangkat itu, yang disorot lewat forum hak angket. Kemudian seharusnya Bupati, pemerintah sudah ada Bupati yang menjawab setiap pertanyaan diajukan oleh. Meski sempat diwarnai kericuhan, namun sidang tetap dilanjutkan dan rencananya DPRD ND akan mengajukan hak angket kepada Bupati. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak antri berjam-jam. Antrian terjadi akibat cuaca buruk, gelombang tinggi yang membuat penyeberangan kapal tertunda. Ya, seperti inilah situasi kepanikan warga. Jelas terlihat ada beberapa orang yang hanyut di situ ya. Ya, diduga rakit yang mengangkut beberapa warga ini tidak dapat menahan derasnya aliran air hingga tenggelam. Peristiwa terjadi pada Selasa siang di wilayah Pesangan Selatan. Sejumlah warga lain yang berada di pinggir sungai berteriak, berusaha menolong dengan melemparkan tali-tali dan pelampung, tapi beberapa tidak sampai di korban. Bahkan ada yang rela langsung terjun ke sungai untuk menarik korban. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang dilaporkan hilang, sementara warga lain berhasil diselamatkan. Pemirsa, video seorang kakek yang tiba-tiba berkendara motor masuk ke area gerbang tol Benda Utama Tangerang, Banten viral di media sosial. Oh enggak, ini dia ngejar ini. Ngejar truk, tunggu don baik. Oke. Kejar penabrak, kakek naik motor nekat masuk tol. Oh, saya pikir tadi kakeknya tidak tahu tol, tapi ternyata si kakek ini mengejar penabrak ya. Jadi di video ini kakek-kakek berkendara motor. Warga yang sekitar melihatnya mengira kakek tersebut salah masuk. Masuknya ke jalan tol tapi pakai motor. Ternyata kakek ini mengejar mobil box yang menabraknya, lalu kabur masuk tol. Sempat terjadi keributan di mana si kakek melabrak sopir mobil box. Belum diketahui pasti penyebab utama terjadinya kecelakaan saat itu. Radar Banten. Aduh. Waduh. Jembatan gantung di Desa Kubah Hitam, Balai Panah, Biren, Aceh yang putus akibat diterjang banjir bandang hingga kini belum juga diperbaiki. Ya, karena belum diperbaiki seperti yang kita lihat ini, jembatan rusak, warga nekat nyebrang laut pakai tali. Jadi talinya diikat. Oke. Aksi menantang maut dilakukan warga Desa Kubah Hitam, Balai Panah, Biren, Aceh. Oh, dia ditarik menggunakan tali ya, menyeberangi sungai. Dan batang kayu yang dibentangkan sebagai dudukan saat menyeberang. Ini kebayang kalau lepas 1 tangan saja bisa jatuh ya ke air. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan gantung yang putus akibat diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu dan hingga kini ternyata belum juga diperbaiki. Sebelum menggunakan tali, warga mengaku hanya menggunakan ban saja sebagai pelindung untuk menyeberangi sungai beraliran deras.
Semoga berita-berita seperti ini dipantau oleh pemerintah dan bisa segera langsung diberikan bantuan. Pemirsa, 3 pekan pasca bencana, luka para pengungsi Sumatera belum juga sirna. Jalan terputus, bantuan belum sepenuhnya lurus, belum lagi lumpur yang mengeras dan sulit dibersihkan. Semoga para korban bencana Sumatera diberi ketabahan, keselamatan, dan jalan keluar untuk melalui semuanya. Kita akan pantau terus bagaimana perkembangannya. Yudi Handoyo di sini, Anda menyaksikan Sendu Prime. Kericuhan terjadi saat sidang paripurna DPRD ND bersama Bupati ND. Hujan interupsi dan gebrakan meja mewarnai sidang paripurna. Antrian ribuan truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera terjadi di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Antrian panjang sudah terlihat di jalur Cikuasa atas yang dijadikan sebagai kantong parkir kendaraan akibat tidak tertampungnya kantong parkir di dalam pelabuhan. Diduga antrian terjadi akibat cuaca buruk yang melanda perairan Merak, disertai gelombang tinggi dan angin kencang, hingga menyebabkan berkurangnya kapal yang beroperasi di 7 dermaga. Para sopir truk mengaku rugi akibat antrian dan waktu tunggu yang lama untuk menyeberang. Oh, dari Jakarta? Iya, Jakarta ke Jambi. Bang, dengan ini nih, dengan macet kayak gini gimana nih? Pengennya? Ya, capek. Capek? Lelah juga, nungguin ngantri. Rugi nggak, Bang? Ya, rugi waktu. Mungkin pengaruh cuaca kali. Cuaca? Iya, badai. Gelombang tinggi mungkin. Ini ngantri udah berapa lama? Dari sebelum keluar tol Merak tadi sekitar jam 4, Bang. Sebelum tol. Terjebak macet juga di tol? Iya. Untuk mengurai terjadinya antrian panjang, pengelola jasa penyeberangan mengoperasikan sebanyak 28 kapal di 7 dermaga yang terdiri dari 5 dermaga reguler dan 2 dermaga eksekutif yang ada di Pelabuhan Merak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah rakit yang mengangkut warga di Biren, Aceh terbalik, pemirsa. Belum diketahui apa penyebab rakit yang mengangkut sejumlah warga tersebut tenggelam.